datanglah. Iya kan, itu kan yang Nabi Muhammad selalu menyuruh kita ya enggak, untuk traveling, untuk mengeksplor. Jangan cuma di kampung aja, jangan cuma bergaul dengan orang yang satu bahasa. Kadang-kadang merasa nyaman ya, aduh udah deh, teman-teman kita udah orang Indonesia, ya udah itu aja. Orang bisa makan-makan di antara orang Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam acara Opera, obrolan perempuan dalam channel Edriana Views. Kali ini kita sedang berada di Philadelphia dan kita akan menemui seorang community leaders yang bernama Mbak Hani White. Mbak Hani White sudah tinggal begitu lama di Philadelphia, Amerika Serikat ini, dan kita akan bincang-bincang, akan ngobrol dengan beliau tentang apa kerjaan beliau selama ini ada di Amerika. Sahabat Edriana, sekarang kita sudah bertemu dengan tuan rumah, Mbak Hani White namanya. Pindah ke Philadelphia by choice atau ada yang bawa ke sini? Iya, waktu itu memang kejadiannya karena September 11. Uni mesti pernah dengar ya yang Twin Tower di New York itu jatuh. Betul. Dan pada saat itu kebetulan kan Indonesia adalah negara Muslim. Betul. Iya kan? Dan segala sesuatu yang berbau-bau Iya. Muslim itu dicurigai. Betul. Dan pada saat itu saya nggak bisa memperpanjang kontrak saya. Padahal saya kepingin banget. Disney itu kan perusahaan yang besar. Betul. Waktu itu saya kepingin kerja di sini, ke sini. Jadi banyak banget yang kepingin saya explore. Betul. Tapi karena saya berasal dari quote and quote majority Muslim population, mereka langsung bilang, oh I'm sorry, we cannot extend your contract. So, dan pada saat itu saya beruntung walaupun kontrak saya sudah berakhir, tapi saya masih ada beberapa bulan visa. Oke. Nah, disitulah saya alhamdulillah jadi bisa explore ya. Dan Philadelphia ini cukup banyak orang Indonesia ya? Surprise. Jadi waktu itu saya tuh nggak ngerti di Philadelphia tuh banyak orang Indonesia. Oke. Dan pada saat menemukan waktu itu kan saya pikir, aduh, ada teman di New York, ada teman di Washington DC, kota mana nih? Ternyata yang affordable itu di Philadelphia, dan saya menemukan komunitas yang pada saat itu memang komunitas baru, tapi saya pikir pertama affordable tentunya yang difikirkan. Ya nggak sih, bisa bayar uang sewa, bisa bayar uang makan, Gampang cari kerja. gampang cari kerja, dan ada makanan Indonesianya. Orang Indonesia kan lidahnya Harus cari nasi, cari sambal, kalau ada rendang lebih bagus lagi. rendang dan bumbu pecel. Nah, itu yang buat kita kalau harus survive di luar dengan ada itu ya. Itu Betul. dia kerupuk. Nah, pertama di sini Mbak Hani waktu itu kerja apa? Waktu itu memang karena baru nggak tahu nih bakal cocok apa enggak gitu ya. Cari kerjanya nge-labor's work aja gitu. Jadi kerja di toko buku karena kebetulan saya suka banget buku ya kan. Saya pikir aduh kalau bisa kerja di tempat yang saya suka kenapa enggak, dapat diskon gitu kan. Karena di Indonesia ingat nggak kalau mau beli buku bahasa Inggris atau buku-buku yang deluxe itu mahal banget. Mahal banget, dan sekarang toko-tokonya banyak yang sudah tutup. Nah, jadi bukan hanya mahal tapi akses untuk mendapatkan buku-buku bagus itu semakin sulit. itu dia. Jadinya makanya waktu itu pas ada toko buku-buku lowongan saya pikir kesempatan. Terus akhirnya berapa lama sampai settle down di sini betul-betul bisa mikir mau mengerjakan pekerjaan yang disukai? Nah, akhirnya waktu itu saya pikir oke, udah dapat kerja di tempat yang saya suka di toko buku, dan waktu itu juga ngelamar ke restoran ini, restoran itu. Tapi saya pikir juga kalau memang saya kepingin benar-benar tinggal di Amerika, saya mesti punya long term plan dong. Betul. Nah, pada saat itu oke deh, what is the best way supaya punya long term plan? Balik lagi ke sekolah. Waktu itu saya pikir oke, tapi saya nggak mau sekolah yang panjang-panjang dan akhirnya mesti cari kerja lagi. Saya cari certification aja. Dan waktu itu akhirnya saya ngambil real estate. Certificationnya mudah sekali. Waktu itu sekolahnya cuma sekitar 4 bulan. Tapi yang masalahnya itu tesnya. Tesnya itu karena kan bener-bener real state ya. Jadi tingkat provinsi, dan dicek juga background checknya secara federal.
Jadi ada fingerprint dengan FBI segala macem gitu loh. Karena mereka nggak mau kriminal-kriminal yang masuk ke industri real estate kan. Waktu itu tesnya menurut saya bahasa Inggris tingkat dewa. Betul. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya bisa meneruskan gitu loh. Jadi saya bisa lulus, saya dapat sertifikatnya, dan pada saat yang bersamaan alhamdulillahnya saya mendapatkan pekerjaan di non-profit organization yang namanya Women's Opportunity Resource Center. Itu lembaga apa sih? Nah, itu sebenarnya non-profit yang specifically membantu perempuan-perempuan dan keluarganya untuk menjadi sufficient di bidang sosial ekonomi. Nah, isunya ini jadi bukan cuma single issue hak perempuan aja, tapi juga dibantu dari berbagai macam angle gitu ya. Dan angle yang mereka sangat perhatikan adalah angle financial dan juga angle social. Jadi pertama in general for women. Yes. Nah, nanti di dalam WORC ini juga ada yang khusus untuk imigran. Betul. Berarti udah lama dong Mbak Hani kerja di sana? Betul sekali. Jadi waktu saya pindah ke Philadelphia, ya kan, tahun 2002, lalu saya dapat kerja di sana itu kalau nggak salah 2004 atau 2005 gitu loh. Tidak terlalu lama menanti ya kalau gitu ya. Nah, sekarang spesifik apa saja yang dikerjakan oleh WORC? Nah, di sini yang penting sekali ya, dilakukan pembelajaran, karena saya yakin di Indonesia juga sudah banyak program-program seperti ini. Tapi yang kelihatannya yang saya belum lihat di Indonesia adalah mereka punya program yang namanya saving dan matching. Saving the matching itu hanya untuk imigran atau in general women? Ada beberapa program untuk general women, tapi juga mereka kebetulan dapat funding yang besar sekali dari pemerintah pusat, dari Washington DC untuk immigrant women. Jadi programnya ini perempuan yang baru datang dari negara lain itu kan biasanya mereka entah belum ngerti sistem ekonomi di Amerika, atau mereka datang dari negara-negara yang opres ya, yang kadang-kadang mereka di negaranya sendiri sebagai perempuan nggak bisa buka bank account gitu loh. Diajarkan bagaimana tuh supaya di Amerika itu mereka bisa mandiri secara finance. Mereka diajarkan bagaimana cara buka bank account, mereka diajarkan bagaimana mempunyai credit score. Nah, ini penting di Amerika. Mereka juga diajarkan untuk mempunyai nanti aset yang pelan-pelan supaya bisa naik asetnya. Waktu mereka dibukakan tabungan itu, setelah mereka menabung kan mereka belajar dari organisasi ini ya, sistem-sistem perekonomian di Amerika. Setelah 2 tahun, katakan mereka dibukakan tabungan, mereka menabung $2.000. At the end akan didouble tabungan itu. Jadi at the end mereka dapat subsidi dari pemerintah. Tabungannya $2.000 tersebut menjadi $4.000. Berarti pada waktu itu pemerintah Amerika sangat welcome terhadap imigran ya? Betul, betul sekali. Itu imigran dari mana yang banyak yang ikut di program tersebut? Seluruh dunia. Jadi waktu itu kita banyak klien dari Afrika, dari Rusia, dari South America, dan termasuk juga imigran-imigran dari Indonesia. Sejak zaman Trump itu kan semua dianulir, di-cut dong ya? Betul sekali. Nah, kalau begitu Mbak, ini kan Mbak Hani tertarik bekerja untuk isu-isu gender. Ini apa sebetulnya yang membuat Mbak Hani tertarik bekerja untuk isu-isu gender tersebut? Alhamdulillah saya merasa itu sebagai blessing ya, Uni, karena waktu saya datang ke Amerika, saya tuh sebenarnya kepingin mengerti gitu loh kehidupan di Amerika itu seperti apa sih gitu loh. Dan waktu itu saya ditunjukkan jalan gitu loh. Kamu tuh tinggal di Amerika bukan cuma bisa hidup berintegrasi, berteman dengan warga Amerika, tapi juga bisa membantu teman-teman kita sendiri yang orang Indonesia yang datang ke Amerika, belum tahu, belum bisa bahasa Inggris, tapi bisa mempunyai kehidupan ekonomi yang kuat gitu. Dan alhamdulillah sekali Uni, saya tuh merasa tadinya saya pikir palingan saya kerja untuk corporate atau gimana gitu ya, self-serving. Tapi alhamdulillah di awal kehidupan saya di Amerika di Philadelphia, saya bisa bukan cuma membantu diri saya sendiri yang imigran. Waktu itu saya kan belajar ya, kalau mau jadi di real estate seperti apa, mau membeli rumah sendiri seperti apa. Awalnya seperti itu, saya kepingin
belajar di real estate itu karena seperti tadi filosofi orang Betawi, di mana bumi dipijak di situ punya kontrakan. Betul. Tapi akhirnya saya bisa membantu imigran perempuan itu karena ternyata impian mereka juga sama. Mereka datang di mana dari negara yang bayangkan orang Rohingya. Betul. Di Myanmar, ya kan? Mereka nggak boleh tuh yang namanya punya rumah sendiri. Nggak peduli mereka ada duit, tapi mereka nggak bisa punya tanah, punya rumah sendiri. Mereka akhirnya terbang ke Amerika, menjadi refugee di Amerika. Alhamdulillah saya bisa ajarkan mereka, Bu, ini ibu bisa beli rumah sehingga nanti anak ibu tidak usah ngontrak seumur hidup di Amerika. Itu kan jadi punya root ya, mempunyai akad. Mbak Hani, itu kalau selain isu ekonomi, isu sosial tadi, untuk khususnya untuk perempuan, ada persoalan-persoalan yang khusus yang dihadapi oleh perempuan nggak yang Mbak Hani juga hadapi, seperti KDRT atau sexual harassment? Iya, betul apa sekali. Itu yang banyak sekali cerita-cerita sedih ya, Uni. Waktu pertama kali banyak yang datang, ada beberapa imigran dari Afrika atau dari Sentral Asia yang mengatakan, aduh saya tuh kepingin sekali punya bank account seperti ini, saya kepingin sekali punya aset sendiri, tapi bisa nggak bank accountnya dibukakan atas nama suami saya? Nah, waktu itu jadi tidak ada economic independence dong ya, betul. Dan mereka kadang-kadang ada yang mesti lewat jalan belakang gitu loh. Sampai ada yang bilang, aduh jangan sampai suami saya tahu, kalau suami saya tahu saya bisa dipukul. Atau uangnya bisa diambil. Makanya, makanya kita bilang, oke, kalau misalnya seperti itu, kamu bisa bawa suami kamu ke sini. Kita bisa duduk sama-sama. Kita bisa jelaskan kalau ini negara yang baru loh. Betul. Ada hak-hak di mana perempuan yang tidak harus mempunyai bank account di bawah suaminya, dia bisa punya sendiri gitu. Karena memang pada masyarakat tertentu seperti di Asia itu memang umumnya umpamanya dia dapat kredit di bank atau account itu memang atas nama suaminya gitu ya. Betul. Jadi itu yang harus diajarkan, bagaimana agar perempuan bisa independen secara ekonomi. Karena ini juga banyak terjadi di kalangan para TKW kita, itu juga akhirnya ya uang harus dipegang suami padahal dia yang kerja keras gitu ya. Itu dia. Mbak Hani, saya juga mendengar Mbak Hani ini juga terlibat dalam kegiatan politik lokal. Iya. Apakah memang itu karena kerja di WRC atau memang ternyata Mbak Hani ini banyak sekali kegiatan sosial dan politiknya, sahabat Adriana. Beliau ini juga sebagai penasehat dari Mayor John Kenney gitu ya, yang ada di Philadelphia. Ceritakan kepada kita. Uni, sebenarnya waktu itu saya tuh karena keterlibatan membantu perempuan-perempuan ini, saya lihat di mana banyak sekali kebijaksanaan pemerintah yang mereka menggembor-gemborkan Amerika itu sangat pro perempuan, sangat emansipatif, whatever, right? Tapi banyak sekali lubang-lubang yang perempuan itu sebenarnya masih bisa lebih maju gitu, right? Seperti perempuan baru bisa vote di Amerika pada tahun 70-an. Dan waktu itu, waktu tahun 60-an, 70-an bahkan, perempuan di Amerika nggak bisa running maraton. Ya nggak sih? Dicemooh, dilecehkan, diilegalkan. Apalagi perempuan color. Iya kan? Perempuan kulit berwarna. Iya, perempuan yang kulitnya itu bukan putih gitu. Yang seperti kita, ya nggak sih? Kalau nggak kuning, coklat, merah, orange, hijau gitu ya. Nah, jadi saya merasa aduh ini perempuan-perempuan seperti kita, apalagi kita baru datang ke Amerika. Tidak ngerti sistem di Amerika, nggak bisa bahasa Inggris dengan bagus, bergaul sesama orang-orang kita aja, iya kan? Dan akhirnya kita tuh nggak bisa maju-maju. Nggak ada jalan lain kecuali perempuan color, perempuan yang berwarna tua seperti kita, yang kulitnya tuh nggak putih, ya kan, harus terlibat. Dan alhamdulillah pada saat itu sebenarnya saya diminta menjadi penasehat gubernur terlebih dahulu. Gubernur Pennsylvania, Bapak Tom Wolf waktu itu. Karena mereka mempunyai yang namanya Asian American Advisory Commission. Dan mereka belum punya advisor, penasehat gubernur dari komunitas Indonesia.
sebelum saya kerja untuk Mayor Philadelphia, saya tuh diminta jadi penasehat gubernur dulu. Oke, itu apa saja yang dilakukan sebagai penasehat gubernur waktu itu? Nah, waktu itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk politik lokal Pennsylvania. Oke. Contohnya apa? Contohnya misalnya di Amerika kan sangat ada dua kekuatan politik, ya kan, entah itu Republikan atau itu Demokrat. Dan Pennsylvania itu unik sekali, ya enggak? Karena state-nya itu di mana di ujung-ujungnya, di ujung barat, ujung timur itu adalah kuat sekali Demokratnya. Sementara di tengah-tengah itu kuat sekali Republikannya. Betul. Nah, jadi tengah-tengah itu konservatif gitu kan. Sementara itu kota-kota besar seperti Pittsburgh, seperti Philadelphia itu semuanya Demokrat. Dan imigran-imigran itu memang banyak terkonsentrasi di daerah-daerah kota-kota. Tapi karena farming, nah ada produs-produs seperti apel, seperti kedelai, seperti hal-hal yang lain di tengah-tengah Pennsylvania, di mana daerah-daerah Republikan yang imigrannya banyak. Nah, disitulah kita mesti bermain. Jadi imigrannya sebagai tenaga kerja di situ. Betul. Gitu ya. Dan banyak sekali ternyata orang Indonesia yang kerja di yang namanya daerah Kenneth Square. Itu penghasil jamur terbesar di seluruh Amerika. Wow, oke. Nah, jadi Mbak Hani juga memberikan bantuan-bantuan atau advisor to the governor agar bagaimana para imigran-imigran ini juga terlindungi atau diberikan hak-haknya gitu. Betul. Apabila terjadi misalnya ada penangkapan terhadap imigran tersebut tidak mempunyai surat imigrasi yang lengkap. Betul. Akhirnya mereka masuk ke penjara. Perlindungannya seperti apa? Ya nggak sih? Oke. Kadang-kadang perempuan-perempuan ini hamil, kadang-kadang perempuan-perempuan ini sakit. Wow. Kadang-kadang kita mesti pergi ke penjara-penjara tersebut untuk menjadi penerjemah karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi setelah itu baru Mbak Hani bekerja untuk wali kota Philadelphia. Betul. Jadi sahabat Adriana, sebetulnya Philadelphia ini bukan ibu kota Pennsylvania. Kira-kira ada berapa orang Indonesia di sini, Mbak? Wah, waktu itu tahun 2002-2001 itu sebenarnya banyak sekali, lebih dari 10.000. Tapi setelah 9/11 ya kan, immigration office itu sangat memperketat karena lagi-lagi kita dianggap negara Muslim. Karena ya realitanya memang Indonesia is the biggest Muslim country in the entire world. Betul, tapi kan itulah yang terjadi di sini. Jadi kita dipukul rata. Wah, apa yang terjadi itu mungkin ada hubungan dengan Muslim dan dihubungkan dengan negara kita. Prejudice. Nah, jadi anyway, jadi kira-kira sekarang ini ada berapa ya orang Indonesia di sini? Sekarang yang terdaftar, Documented, kalau terdaftar di KJRI yang masih berpaspor Indonesia, itu ada sekitar 6.000-7.000-an. Di Philadelphia aja? Di Philadelphia aja, tapi itu kan yang masih punya paspor Indonesia. Betul. Sementara itu banyak teman-teman kita yang sudah berpaspor Amerika. Ya. Banyak teman-teman kita yang sudah menikah. Banyak teman-teman kita yang decide untuk nggak perpanjang paspor, apapun decision keputusan mereka, ya kan. Betul. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin bisa double gitu. Iya. Karena memang ya itu tadi ya, banyak yang juga memutuskan untuk menjadi warga negara di sini atau mereka ya itu tadi memilih dengan cara apapun bisa menikah dengan orang di sini gitu ya. Betul. Setelah semua pekerjaan politik di Philadelphia, di Pennsylvania, juga tadi NGO WORC, terus habis itu nggak selesai-selesai nih apa yang dikerjakan oleh Mbak Hani. Kemudian Mbak Hani juga bekerja melakukan kegiatan Feed the Barrel. Apalagi sih itu? Nah, ini cerita seru nih. Ini cerita emak-emak. Aduh, saya tuh paling seneng banget karena kalau orang imigran itu suka banget makan goreng-gorengan. Suka memasak yang pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng, apapun kalau bahasa Amerikanya deep fried gitu. Kalau kita kan gorengan gitu ya. Nah, terus semuanya. Apa hubungannya kalau kita masak goreng-gorengan? Itu yang gak pernah kepikir. Betul. Saya dulu waktu di Indonesia take
take it for granted. Ya nggak sih, abis ngegoreng ya minyak jelantah dibuang aja. Emangnya gue pikirin di Amerika ternyata nggak bisa seperti itu. Kita bisa memilih untuk membuang tanpa memikirkan, tapi yang dilakukan oleh ibu-ibu yang imigran, mereka nih nggak ngerti, dibuangnya itu ke tempat cuci piring. Kan cuci piring tuh, setelah itu minyak jelantah dibuang. Akhirnya gimana? Sistem plumbing atau sistem perpipaan di Amerika itu jauh beda dengan di Indonesia. Semuanya itu connected, satu blok dengan blok yang lain. Jadi apabila kita ada istilahnya tersumbat di satu rumah, itu satu blok semua bisa tersumbat. Emang rumah kita dulu yang bakal rusak, tapi itu akhirnya menularkan ke blok-blok yang lain. Apalagi minyak itu lewat tapi dia membeku di situ dan dia bisa menyumbat. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi problem di kota-kota besar seperti London. Di Eropa aja itu mereka tuh udah pusing 7 keliling gitu loh. Dan ternyata di Philadelphia itu kronik masalahnya. Dan karena banyak imigran dan banyak goreng-gorengan. Itu dia, ternyata orang Kamboja, orang Vietnam, orang Indonesia, sama orang Jepang. Orang Jepang juga ternyata suka goreng-gorengan loh. Sama aja gitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan dengan minyak jelantah tersebut nih? Nah, ini yang seru. Jadi ibu-ibu kita kasih pendidikan nih. Bu, kalau habis masak, minyaknya tuh jangan dibuang ke sinknya. Iya enggak? Jangan dibuang ke tempat cuci piringnya itu, karena nanti plumbingnya itu akan tersumbat, akan buntu. Kalau mesti membersihkan plumbingnya itu mahal, apalagi negara 4 musim, iya enggak? Itu kan jadi mengeras. Jadi musim dingin jadi beku semua. Itu kan yang tadinya pipanya segede gini jadi cuma segede gini, iya enggak sih? Akhirnya airnya nyumbat, apalagi kalau misalnya nanti ada rambut lah, ada segala macam. Nah, kita didik supaya oilnya itu dikolek, kita mendirikan collection point. Nah, jadi pada saat itu kita ada beberapa gereja, ada warung-warung, ada tempat-tempat komunitas yang bersedia menampung minyak tersebut. Minyak tersebut itu akhirnya kita mempunyai kayak perusahaan yang mengelola minyaknya itu dijadikan 3 hal. Minyaknya dibersihkan, ya kan? Yang paling bawah itu apa? Kotorannya kan, kalau keraknya namanya. Kalau kita goreng tempe, ada tulang-tulangnya kalau goreng ikan. Nah, itu keraknya itu diambil, dikeringkan, dijadi kompos. Terus akhirnya kan setelah itu kan minyaknya jadi bersih kan, setelah keraknya itu diambil, yang minyaknya tadi diolah menjadi biofuel untuk menjalankan truk atau di farm gitu, di traktor. Nah, bagian atasnya itu yang busanya itu ternyata bisa dijadikan sabun. Jadi banyak fungsinya juga ya ternyata. Jadi nggak mubazir. Hati-hati ya, jangan meremehkan minyak jelantah, ternyata banyak. Nah, terus jadi programnya tersebut memberikan pendidikan kepada ibu-ibu untuk membawa minyak jelantahnya dari rumah di pool di tempat-tempat tertentu yang dipilih gitu ya. Betul. Jadi pilihnya umpamanya tadi kata Mbak Hani di gereja. Jadi ibu-ibu hari Sabtu Minggu ke gereja bawa minyak jelantah taruh di situ gitu. Betul. Jadi cantik-cantik ibu-ibu ke gereja ya kan, sambil bawa minyak jelantah sekaligus mengedukasi anaknya gitu. Nah, ini ibu cinta lingkungan loh gitu. Dan setiap kali nanti minyaknya diambil, gereja tersebut mendapatkan sedikit uang dari pengelolanya, karena kan mereka minyaknya itu dijual kembali. Nah, Mbak Hani, sebetulnya ketika Mbak Hani kerja di Office of Mayor or di Office of Governor, itu juga menyuarakan kepentingan-kepentingan atau suara-suara dari imigran Indonesia ini juga. Justru itu yang kepingin saya bawa, dan banyak kesamaan-kesamaannya. Jadi kalau saya membawa suara imigran Indonesia, berarti saya juga udah membawa suara dari imigran-imigran yang lain. Karena kebutuhannya sama. Kepentingannya sama gitu ya. Betul. Nah, ada program yang berkesan nggak oleh Mbak Hani yang bisa Mbak Hani golkan, dan itu untuk menarik atau untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan orang Indonesia? Saya nggak mau cuma bicara orang Indonesia, tapi seluruh imigran yang ada di kota Philadelphia ya. Proyek pertama saya waktu itu di kantor mayor adalah yang namanya Unity Cup.
Nah, itu lucu banget karena saya pikir aduh seumur-umur hidup mana mungkin saya bisa mengkoordinir perlombaan sepak bola. Dan waktu itu Mayer itu mempunyai mimpi di mana yang bawa persatuan itu apa? Selain makanan ya nggak sih, kita bisa makan, kita bisa ngobrol bersatu, olahraga membawa persatuan. Dan musik, olahraga itu selalu membawa persatuan. Betul. Dan waktu itu Mayer bilang, kenapa kita nggak bikin lomba di mana satu olahraga yang disukai oleh semua orang di seluruh dunia? Betul. Apakah itu sepak bola? Dan pada saat itu luar biasa ya, karena alhamdulillah network kita bagus, karena pekerjaan saya dari WRC sudah membantu banyak imigran dari banyak sekali negara. Waktu itu kita berhasil menyelenggarakan Unity Cup pertama kita dengan lebih dari 40 negara terlibat. Bahan ini lengkap. Jadi kerja di NGO, community leaders, jadi tadi untuk mengumpulkan itu ya, untuk concern kepada environment, politik gitu, semua lengkap. Ngurusin main bola, ngurusin minyak jelantah. Apalagi yang kurang gitu loh ya, Bahani. Dan juga anak saya kebetulan sekolah di sini, jadi beliau ini mentornya. Anak saya emaknya. Anak saya itu pernah juga magang di kantornya WRC tadi, jadi memang tak diragukan lagi. Pernah magang juga di Feed the Barrel. Oh iya benar, pernah magang di Feed the Barrel. Itu waktu Sandra magang di Feed the Barrel. Nah Mbak Hani, sekarang ini Mbak Hani ini salah satu juga pemilik rumah kontrak-kontrakan di sini karena udah lama di Amerika, sehingga beliau juga memiliki rumah kontrak-kontrakan. Jadi menurut Mbak Hani, memang untuk orang survive di Amerika, kalau bisa juga maju secara ekonomi, itu memang juga harus memiliki aset gitu ya. Memang yang lebih baik itu adalah kontrak-kontrakan gitu. Ide yang bagus. Kontrakan itu memang istilahnya gini ya, Uni. Kalau Uni pindah ke sebuah negara yang baru, Uni cuma punya satu koper. Hidup Uni tuh di koper itu. Dan pada saat Uni udah capek kerja dan Uni ada anak, Uni tuh nggak mau pindah-pindah ke tempat lain, sehingga anak tuh merasa kok aku nggak belong gitu loh, kok aku nggak punya tempat yang tetap gitu. Makanya kalau saya lihat bicara dengan ibu-ibu lain dari imigran negara manapun, mereka ingin mempunyai rumah sendiri. Mereka bilang, saya nggak perlu punya rumah mewah di Amerika, asal anak saya bisa tenang tidur di rumah saya sendiri. Dan yang paling lucu di Amerika, ngontrak itu bisa lebih mahal daripada punya rumah sendiri. Karena rumah sendiri itu bank loan, jadi hutang di bank itu di sini bunganya cukup kecil sebetulnya gitu ya. Akses ke kapital atau akses ke uang di Amerika itu kalau tahu jalannya bisa dimudahkan. Itulah pentingnya kenapa perempuan imigran mesti mengerti sistem perekonomian di Amerika. Karena kalau udah belajar aksesnya, itu tuh siapapun bisa. Tapi kata orang pajaknya gede juga gitu loh. Jangan sampai kita capek-capek kerja aja untuk bayar pajak. Benar. Itu kalau nggak tahu bagaimana cara memainkan pajaknya. Dimanapun. Di Amerika itu kan hukumnya cuma ada dua nih, kata Abraham Lincoln. In America, you only going to get two things. Either you die or you get taxed. Even when you die, you will be taxed. Nah, bahasa Indonesianya apa? Di Amerika itu ada dua hal yang pasti. Kamu pasti mati dan kamu pasti dipajakin. Bahkan kalau kamu mati, kamu bakal dipajakin juga. Nah, betul. Nah, itu dia kenapa Abraham Lincoln, pendiri Amerika, itu ngomongnya apa? Pajak. Makanya sebagai imigran kita mesti pinter, karena di Amerika itu kalau ngerti pajak, yang tadi nih, kalau kita nggak ngerti pajak, betul. Kita kerja 1 tahun penuh, 1 tahun itu berapa? 12 bulan. 2 atau 3 bulannya itu habis untuk bayar pajak. Which is pajak itu perlu, ya nggak sih? Siapa yang mau ngasih jalanan, lampu, segala macam, polisi, semuanya dibayar lewat pajak. Tapi kalau kita tahu caranya, jangan sampai dari 1 tahun kita kerja 3 bulan untuk bayar pajak. Boleh dong bayar pajaknya 1 bulan aja. Ya nggak sih? Kita tetap kan bayar pajak, tapi lebih banyak yang untuk tabungan kita, untuk masyarakat kita, untuk membangun komunitas kita sendiri. Terus Mbak Hani, apa ini
tips-tips dari Mbak Hani kepada sahabat Adriana kalau kita datang ke Amerika, baik datang sebagai pelajar atau datang sebagai imigran atau sebagai pendatang, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman atau sahabat Adriana yang akan datang ke Amerika? Sahabat Adriana, pertama saya setuju sekali dengan Uni. Pertama, datanglah. Iya kan, itu kan yang Nabi Muhammad selalu menyuruh kita, ya enggak, untuk traveling, untuk mengeksplor. Jangan cuma di kampung aja, jangan cuma, sahabat Adriana pasti suka deh jalan-jalan, iya enggak sih? Jalan-jalan kemanapun, dan jangan cuma jalan-jalan untuk selfie, ya enggak sih? Yang penting di Instagram kece gitu kan, nah itu dia. Tapi belajar lebih dalam, apalagi sahabat-sahabat yang memang mau sekolah di sini atau mulai bekerja di sini. Pertama, jangan cuma bergaul dengan orang yang satu bahasa. Di sini kan kita kadang-kadang merasa nyaman ya. Aduh udah deh, teman-teman kita udah orang Indonesia, ya udah itu aja. Orang bisa makan-makan di antara orang Indonesia. Memang rasanya beda ya, tapi jangan membatasi diri di situ. Jadikanlah kawan-kawan kita dari sahabat-sahabat kita dari negara-negara yang lain. Justru mereka bicara bahasa beda, justru mereka makan yang berbeda, justru mereka kulitnya lebih muda, lebih tua daripada kita. Jadikanlah mereka semua kenal dengan kita. Dan yang paling penting juga agar bahasa kita itu juga bisa cepat, kalau kata orang cepat fluent dalam bahasa Inggris. Betul. Karena itu adalah kunci untuk kita bisa hidup survive di Amerika. Betul, gitu ya. Iya, karena jangan bergaul sesama kita aja. Jangan bergaul di situ-situ aja. Jadi bukan katak dalam tempurung gitu. Jangan jadi jagoan kandang gitu. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita mulai bergaul, mereka kan akan mulai sayang dengan kita. Tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Nah, setelah itu networknya dikuatkan. Nah, itu dia yang paling penting untuk anak-anak muda yang kuliah di sini. Bangunlah network. Itu kan yang Pak Soekarno mau, iya nggak? Kenapa Bapak Soekarno mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia ke Jerman, ke Inggris, ke Eropa, kemanapun, ke Belanda, semuanya dikirimkan, termasuk ke Amerika, walaupun nggak banyak waktu itu yang mau ke Amerika, ya nggak sih? Terlalu jauh. Capek di pesawat. Tapi, waktu itu kapal sayang, jadi bisa berbulan-bulan kali. Iya. Aduh, bener banget ya, aku nggak kepikiran. Nggak nyampe dong, aduh. Nah, itu dia masalahnya. Jadi karena terlalu jauh. Tapi Pak Soekarno minta apa? Kita bangun network. Jangan cuma sekolah, setelah itu that's it. I'm happy I get my degree. Waktunya untuk pulang, jangan. Dan kita sekarang beruntung sekali di zaman dimana ada social network, social media. Kita bisa pakai TikTok, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Twitter, dan bisa dibangun dari situ. Sekarang level playing field kok. Betul. Siapapun bisa mengakses apapun, ya nggak sih? Tapi tetap berbeda kalau kita punya network beda dengan cuma yang kenalan lewat Facebook aja, ya nggak sih? Itulah yang mesti dimanfaatkan. Kalau Anda sudah ada di Eropa, Anda sudah ada di Amerika, bangun network tersebut. Oke, Mbak Hani White, terima kasih banyak atas sharing dengan kita. Sama-sama Uni. Sahabat Adriana, segitu dulu pertemuan saya dengan Mbak Hani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Bye. Tayangan inspiratif Adriana.